ketiga ini ada yang namanya batik tiga negeri. Batik tiga negeri. Betul. Apa Ya. yang spesial dari batik tiga Iya, negeri? jadi batik tiga negeri ini. Untuk batik saya sendiri kalau kayak gini hasilnya kurang ya. Soalnya tadi proses infratingnya kurang, jadi keluarnya kurang stabil. Oke, Sobat BSP, ketemu lagi di BSP Radio dan di BSP Vlog ya. Oke, dan kali ini Fala lagi ada di masjid yang ada di depan kawasan Jetayu ya. Nah, kawasan Jetayu ini adalah kawasan budayanya Kota Pekalongan. Ini adalah pusatnya Kota Pekalongan, Sob ya. Nah, buat kamu nih yang belum tahu sedikit tentang kawasan budaya Jetayu ini ya. Jadi di sini tuh selain kenal dengan budayanya, juga di sini itu ada yang namanya toleransi yang beragamanya tuh luar biasa banget. Karena di masjid ini, selain masjid itu di belakangnya itu ada tempat ibadah juga, yaitu gereja ya. Terus di samping sana juga ada gereja, dan di tepat samping masjid ini ada museum batik ya. Nah, banyak yang penasaran nih, museum batik di Kota Pekalongan itu seperti apa. Oke, buat kami yang penasaran, ikutin perjalanan kita di BSP Vlog ya. Dan gue ingetin buat kami yang belum subscribe, like dan juga komen ya, BSP Radio tetap langsung aja share juga nih ke teman-teman kamu dan juga sosial media kamu. Yuk, langsung aja kita ke Museum Batik Kota Pekalongan. Dan kali ini kita BSP Vlog ya, Fala ada di Museum Batik Kota Pekalongan. Oke, nah karena kan kita tahu nih, pasti banyak yang belum tahu nih Museum Batik ini dalamnya seperti apa dan gimana cara untuk masuknya ya. Karena ini dibuka untuk umum loh Sob ya. Nah buat kami yang penasaran, langsung ikuti terus perjalanan kita di BSP Vlog. Oke. Siap, terima kasih ya Mbak ya. Oke, Sobat BSP, kita udah dapat tiketnya nih. Wah, murah banget ya. Jadi untuk tiketnya itu, harga tiketnya untuk orang dewasa satunya Rp7.000. Kemudian untuk pelajar, mahasiswa, dan anak di bawah umur itu Rp3.000 nih Sob. Kemudian untuk turis mancanegara itu dengan harga Rp20.000. Pokoknya murah banget. Dan penasaran seperti apa dalamnya Museum Batik? Caranya gampang banget pokoknya ya. Jadi buat kamu yang belum datang ke Museum Batik, langsung aja. Yaudah, yuk ikutin perjalanan di BSP Vlog. Baik, jadi di ruang pamer yang pertama, ini sebelum kita lihat koleksi batiknya, ini ada beberapa bahan dan peralatan yang untuk membuat batik, Mas.
Ya, nanti dimulai dari beberapa jenis kain yang biasa kita gunakan membatik. Ya. Yang pada awalnya sebelum jadi batik itu hanya sebuah kain putih ya. Yang terdiri dari beberapa jenis ya, ada bahan katun, sutra dan beberapa yang lain. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, di ruang pameran satu ini yang jadi spesial apa nih? Atau ada sesuatu yang bersejarah atau apa? Iya. Jadi di ruang pamer yang pertama ya, ini memamerkan batik keraton atau batik pedalaman dan batik pesisiran. Oke. Ya, jadi memang kedua tipe batik ini memang menjadi dua tipe yang memang awalnya berkembang di Pulau Jawa bahkan di Indonesia ini. Oke. Ya, karena dua tipe ini sangat berbeda ya. Batik keraton atau batik pedalaman ya yang kaya akan nilai, arti, filosofi, mitos, doa, bahkan harapan baik ya. Itu dituangkan pada simbol-simbol motifnya. Ya, nah, nanti berbeda dengan batik pesisir yang lebih dominan dengan warna-warna yang cerah, warna yang terang. Kemudian biasanya motifnya banyak mendapatkan pengaruh budaya asing seperti itu. Ya. Nah, nanti kita mulai, ini ada beberapa motif dari batik keraton. Batik keraton ya. Misalnya ada motif parang ya, yang awalnya termasuk motif larangan, Mas. Yang awalnya hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Oh, larangan itu karena emang hanya kaum tertentu ya yang boleh pakai batik ini ya? Iya, seperti itu. Ya, kemudian nanti ada juga motif sidomukti, sidoasih yang dalam tradisi Jawa biasanya dipakai untuk acara pernikahan, untuk mempelai pengantin, itu seperti itu. Oke, ini untuk batik keraton ya Mas? Betul. Kalau untuk batik yang pesisir Mas? Nah, ini. Nanti kita lihat ini ada batik pesisir ya. Jadi batik-batik yang dibuat di daerah pantai ya, seperti misalnya Pekalongan, Cirebon, Lasem dan beberapa daerah yang lain. Dari segi warna biasanya lebih dominan dengan warna-warna yang cerah, warna terang betul ya. Kemudian motifnya yang lebih bebas, dinamis ya. Dan pada awalnya untuk motif batik pesisir ini banyak mendapatkan pengaruh budaya asing tadi, Mas. Iya. Berarti emang dari perbedaan yang signifikan adalah dari segi warna ya, Mas? Betul. Ya? Kalau batik pesisir itu lebih cerah ya. Kalau batik keraton itu agak sedikit soft ya. Betul. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Ada lagi, Mas? Ya, ini beberapa batik yang mendapatkan pengaruh dari budaya Eropa ya. Ini misalnya motifnya diambil dari dongeng-dongeng Eropa ya. Ini ada motif dongeng Putri Tidur atau Sleeping Beauty, kemudian ada juga dongeng Cinderella. Yang awalnya dulu memang banyak diperkenalkan para perempuan Indo-Eropa di Pekalongan ya. Termasuk nanti ada juga motif buketan ini yang menjadi salah satu motif khas Pekalongan ya. Ini yang jadi khas Pekalongan. Betul. Ya? Motif khas Pekalongan. Iya. Jadi buketan ini berasal dari kata buke atau buket yang artinya satu rangkai bunga. Betul. Ini memang awalnya kan budaya Eropa, Mas. Nah, kemudian yang di Pekalongan motif-motif seperti ini juga banyak juga dibuat oleh para masyarakat Tionghoa ya atau Chinese. Ini sering juga dinamakan dengan batik encim atau batik nyonya. Seperti itu ya. Jadi motif buketan bunga ini adalah rangkaian bunga ya, Mas. Diambil dari itu ya, akhirnya diberi nama motif buketan bunga ya. Buketan. Dan ini khas dari Pekalongan ya? Iya, khas Pekalongan. Termasuk nanti beberapa juga ada yang namanya motif jelamprang, Mas. Wah, ini yang Pekalongan juga nih. Betul. Ya? Pekalongan banget juga nih ya. Ya, sangat familiar ini motif ini ya. Jadi motif jelamprang ini awalnya motif pengaruh ataupun influence dari kain tenun patola India yang di Pekalongan ini banyak dibuat oleh masyarakat Muslim ataupun Arab. Ya, karena sifat motifnya yang biasanya tidak menampilkan ataupun menggambarkan makhluk hidup ya, terutama hewan ataupun binatang. Dari kalau dilihat dari segi motifnya sih emang nggak ada segi-segi dari makhluk hidup. Iya, betul seperti itu. Hanya motif-motif yang simetris ataupun geometris. Oke, Sob, tadi kita udah keliling di ruang pameran 1 ya, Mas ya, sama Mas Denny. Kita udah dijelasin ternyata di ruang pameran 1 itu ada batik keraton dan juga batik pesisir. Nah, untuk detailnya tadi udah jelasin sama Mas Denny, dan kita untuk selanjutnya langsung aja ke ruang pameran 2 ya, Mas Denny. Iya, betul. Oke, kita langsung aja, Mas Denny. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, berikutnya ini kita masuk di ruang pamer yang kedua ya.
Jadi kalau tadi di ruang pamer 1 itu ada batik keraton sama batik pesisir ya. Betul. Kalau yang ada di ruang pameran 2 nih Mas. iya, jadi di ruang pamer yang kedua ini memamerkan batik Nusantara Batik ya Nusantara. dan mancanegara, Mas. Nusantara dan mancanegara. Betul, ya. ya. Jadi perkembangan batik yang sangat pesat sekarang hampir di sebagian daerah di Indonesia itu punya batik dengan ciri khas masing-masing daerah ya. Dari Pulau Sumatera bahkan sampai Papua, Mas. Wow, Iya, itu ini seperti ada itu. ya? Iya. Dari masing-masing daerah ya. Betul, seperti itu ya. Ini misalnya ada dari Papua, berikutnya ada dari Sulawesi. Ya, kemudian kita ada di Kalimantan ini. Ya, berikutnya ada juga batik dari Bali, Mas. Bali ya. Iya. Identik banget sama barong ini. Iya, betul ya. Ini juga menarik. Jadi motifnya seperti lukisan. Oh ya, iya seperti ya, itu. hampir kayak lukisan gitu ya Betul, Mas ya. iya. Ini kebetulan ada motif dongeng Ramayana. Oh, iya. Kemudian berikutnya ini ada motif dari Lampung. Lampung. Iya. Berikutnya ada dari Palembang, Palembang. Bengkulu, ya. Kemudian sampai Riau, ya ini juga ada. Riau ya. Ya, ini yang dari Riau. Ya, bahkan nanti sebagai perbandingan ada juga ini batik dari mancanegara. Oh, ternyata ada juga ya. Betul, seperti itu. Batik dari mancanegara. Iya. Iya, kita punya ada yang dari Malaysia, India, dan Sri Lanka. Oke, kalau sedikit Mas sekilas perbedaan batik Nusantara sama batik mancanegara nih Mas. Iya. Apa yang menjadi perbedaannya? Ya, jadi kalau yang batik Nusantara kan ini batiknya mungkin berasal dari beberapa motif khas masing-masing daerah kan seperti itu karena tiap daerah itu kan punya motif khas atau budaya, adat dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang batik Nusantara ya ini biasanya motifnya sebetulnya simple Mas ya, sederhana ya seperti itu. Ya. Betul, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Oke sob, itu tadi ya batik Nusantara dan batik mancanegara. Nah kalau dari segi perbedaannya sih dari segi motif ya, untuk batik Nusantara itu agak sedikit rumit dan untuk batik mancanegara agak sedikit simpel kata Mas Denny. Iya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Baik. Oke Sobat BSP, kita sudah keliling di ruang pamer 2 bareng Mas Denny ya. Mas Denny adalah guide museum batik Pahlawan. Nah tadi di sini sudah jelas sedikit di ruang pamer 2 ini ada dua jenis batik ya, batik Nusantara dan batik mancanegara. Yaudah, kita lanjut lagi ke ruang pamer 3. Yuk, tetap di BSP. Ruang pamer yang ketiga ya, jadi khusus untuk ruang pamer ketiga ini memamerkan batik Pekalongan. Wah, jadi di ruang pamer 3 ini khusus batik Pekalongan. Iya, betul. Jadi ini motif-motif yang memang berkembang di Pekalongan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga Mas bahwa sebetulnya di luar sana itu masih banyak dengan motif-motif yang lain ya, tapi setidaknya Mewakili lah. betul, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke Mas, kalau yang paling apa nih, mungkin di ruang pamer 3 ini dari motif di batik Pekalongan ini Mas? Iya, jadi sebetulnya ini mewakili semua. Jadi nanti ada motif buketan, ada motif dongeng, berikutnya ini ada motif jelamprang, kemudian nanti berikutnya ini ada juga motif Jawa Hokoke pagi sore ya, yang dalam satu kain batik ini ada dua motif ya. Ada dua warna yang berbeda. Ini sama, ini juga motif pagi sore ya dengan motif buketan. Oh iya, lebih tua sama lebih muda warnanya. Betul, ya. seperti itu. Iya. Kemudian berikutnya ada juga motif terang bulan. Ya. Ini terang bulan. Iya. Jadi kalau tadi di ruang pertama untuk bagian atasnya atau tengah ini kosong atau polos, cuman kalau ini full juga dengan motif. Oke. Iya. Jadi perbedaan di ruang pamer 1 tadi yang terang bulan, ini untuk atasnya lebih full ya. Betul, Berarti seperti lebih itu. kosong. Iya, cuman memang fokus ya untuk bagian pinggir bawah. Pinggir bawah. Iya, itu seperti itu. Ini sama iya. juga, ya. Oke. Nah, ini yang terang bulan yang untuk umumnya seperti ini, ya, jadi hanya pada bagian pinggir bawah, ya. Hanya polos. Ya. Betul, seperti itu. Kemudian nanti yang cukup menarik juga di ruang pamer ketiga ini ada yang namanya batik tiga negeri. Batik tiga negeri. Betul. Apa ya. yang spesial dari batik tiga Iya, negeri ini? jadi batik tiga negeri ini pada awalnya proses pewarnaannya ini diwarnai di 3 daerah ataupun 3 tempat yang berbeda. Satu kainnya. Betul, seperti itu. Oke. Ya, jadi itu ada warna merah itu dibuat ataupun diwarnai di daerah Lasem ya, Rembang. Berikutnya berpindah dengan warna biru di Pekalongan.
Ya, kemudian untuk selanjutnya dengan warna coklat atau warna sogan berpindah ke Solo, Mas. Oh, wah, Iya. jadi 3 pewarnanya di 3 daerah yang berbeda. Betul, jadi awalnya berpindah-pindah untuk menghasilkan satu kain batik ini. Dan jadilah seperti ini. Iya, betul, seperti itu. Ini 3 negeri. Nah, sampai nanti berkembang dengan motif-motif yang kekinian, motif-motif yang lebih kontemporer. Artinya batik ini kan dinamis, Mas. Jadi mengikuti konsumen, kemudian mengikuti permintaan pasar dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, ini misalnya ada motif abstrak, kemudian ada juga batik lukis dan beberapa yang lain. Ini agak-agak sedikit 3 dimensi gitu. Iya, seperti itu. Hidup ya, Mas. Iya. Oke, Sobat BSP, masih di BSP Vlog dan perjalanan Fala di Museum Batik ini sudah ada di ruang pamer 3. Dan ruang pamer 3 ini adalah ruang pamer yang terakhir ya, karena cuma ada 1, 2, dan 3. Nah, di ruang pamer 3 ini lebih mendisplay atau menampilkan batik-batik motif khas Pekalongan. Dan yang paling spesial di sini adalah tadi ada batik 3 negeri ya. Batik 3 negeri ini adalah dengan pewarnaannya di 3 tempat yang berbeda. Yaudah, pokoknya buat kamu jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya di BSP Radio. Tetap di BSP Vlog, kita lanjut lagi perjalanannya di Museum Batik Kota Pekalongan. Ya, berikutnya nanti dari ruang 1, ruang kedua, dan ruang ketiga kita ke ruang workshop batik. Ya. Sebelum kita ke ruang workshop nih Mas Denny, aku mau tanya, kalau untuk koleksi batik di ruang pamer ini biasanya diganti berapa kali? Hitungannya berapa kali pergantian koleksinya? Jadi untuk pergantian koleksi itu kurang lebihnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali? Iya, itu disesuaikan dengan tema pamerannya. Oh gitu. Jadi belum tentu juga antara tema pameran kali ini nanti dengan tema pameran Bisa berikutnya beda itu ya? gitu. Bisa sama ya, itu bisa berbeda. Oke, Ya. Sobat BSP, itu tadi ya. Jadi untuk pergantian koleksi di Museum Batik ini bisa sampai 1 tahun sekali, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena disesuaikan dengan tema pameran. Betul, iya. Oke, kita lanjut ke ruang workshop. Ya, baik, berikutnya ini kita sudah masuk di ruang workshop batiknya. Ini tempat untuk belajar ataupun pelatihan membatik ya. Ini ada untuk proses pembuatan batik cap, ada juga untuk proses pembuatan batik tulis. Nah, nanti silakan ya. Ini kita bisa untuk mencoba ya. Ini untuk proses pembuatan batik cap ya. Nanti dengan Mbak Murni, nanti ada juga teknik batik tulis dengan Mas Rohman. Oke, Ya, silakan. terima kasih Mas Denny untuk penjelasannya Sama-sama, di Mas. ruang pamer 1, 2, Iya. 3 ya. Iya. Sampai ketemu lagi, ilmunya bermanfaat banget. Iya, iya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Iya. Mas Denny. Oke, Sobat BSP, tadi kita sudah ada Mas Denny ya menemani kita untuk keliling di ruang pamer 1 dan 2 dan 3. Sekarang kita mau praktek membatik di ruang workshop. Oke, Sobat BSP, sekarang Fala sudah ada di ruang workshop di Museum Batik Kota Pekalongan ya. Nah, kali ini Fala mau coba untuk membatik dengan proses cap. Tapi sebelum praktek, kita tanya-tanya dulu sama Mbak Murni nih, ahlinya di sini ya, guide-nya di sini untuk cara membatik cap. Oke, Mbak Murni, Ya. kalau untuk bahan ataupun caranya apa aja nih untuk batik cap? Ya, kalau untuk batik cap sendiri ada cantingnya terutama dipanasin dulu ya, terus lilinnya juga dipanasin. Nanti sebelum kita praktek ke cap, kita siapin kainnya dulu. Nah, ini nanti pertama tahapannya harus dikepretin dulu. Ya, ini ya, kepretin di ya? sebelah sini ya. Ya, jadi biar keluarnya stabil. Kalau orang Pekalongan bilang bahasa Jawanya biar nggak demblok, ya. Ya, silakan. Oke, kita coba ya. Kita coba sob untuk batik ini. Jadi kita angkat ya Mbak ya? Ya. Angkat terus Kepretin dulu. kayak perhatiin di sini ya? Iya. Di sini ya Mbak ya? Iya. Oke. Ditekan sedikit. Tekan sedikit. Terus tangannya untuk megang kainnya. Satu megang kain. Iya, diangkat. Oke, diangkat. Pelan. Oke, terus balikin ke sana lagi ya? Iya. Ini Mas Fala untuk batik cap sendiri kalau kayak gini hasilnya kurang ya. Soalnya tadi proses nyipratinnya kurang, jadi keluarnya kurang stabil sama si demplok kayak gitu. Jadi detailnya kurang ya Mbak ya? Iya. Waduh, nih sob. Hasilnya nih ya, karena tadi nyipratinnya kurang, jadi untuk detailnya dan kata Mbak Murni tadi deplok gitu ya. Waduh, ya dah namanya juga belajar ya. Jadi buat kamu yang pengen belajar membatik juga bisa langsung datang ke Museum Batik ya Mbak Murni ya. Oke. Oke, nanti diajarin Ya. sama Mbak Murni nih. Oke, yaudah kita lanjut lagi untuk proses yang lainnya Mbak Murni ya.
Oke, sob, tadi Fala sudah belajar proses batik dengan cara cap ya, karena untuk proses membatik sendiri itu ada dua cara ya Mbak ya Murni ya, dengan cara cap dan juga tulis ya. Tulis, dan kali ini Fala mau belajar untuk dengan tahap proses tulis ya Mbak Murni ya. Untuk tulis sendiri apa perbedaannya sama yang cap tadi Mbak Murni? Nah, kalau tulis sendiri pertama kita harus bikin desain dulu. Desain dulu ya. Iya. Oke. Jadi kalau yang cap kan dari cantingnya sudah ada polanya. Betul ya. Nah, ini canting tulisnya. Nah, coba dipegang di telapak tangan kirinya Mas Fala. Ini? Iya. Gini ya? Oke, terus yang megang kain agak turun ke bawah sedikit. Maaf ya, Oh, iya. agak miring. Ya. Gini. Nanti kalau bisa arahnya dari atas tarik ke bawah ya. Dari atas tarik ke bawah. Nanti ini diisi sedikit, terus digores. Kalau habis ngambil agak tegak sedikit. Silakan. Tinggal ikutin polanya. Oke, sob. Ini ya, jadi untuk cara atau proses cara tulis ya. Oke, jadi kita ikuti polanya ya Mbak ya. Iya. Tapi ini kena tangan panas ya Mbak ya? Maaf agak turun sedikit Oh my God. biar keluarnya stabil. Oh, gini ya. Oke. Gini sob. Wah, ternyata membatik itu gampang-gampang susah ya. Iya. Dan pantas aja kalau batik tulis itu harganya lebih mahal ya Mbak ya? Iya, karena Dari- prosesnya membutuhkan sangat lama. Oke. Mbak ini tapi tangannya panas nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Nah, ini ada ciri khasnya untuk membatik tulis. Mas Fala bisa latihan ngambil nanti ditiup lubangnya. Oh, Nah. lubangnya harus ditiup ya? Iya. Oke, ini perlu diambil lagi nggak? Iya, jadi nggak nunggu sampai habis. Kalau kelamaan dia akan beku lagi. Gitu ya, jadi untuk pengambilannya Dituang dulu, dikeluarin. dikeluarin, Ya, diisi lagi. isi. Terus Oke, agak turun sedikit. Nah, baru lubangnya ini ditiup. Oh, Itu oke. seninya batik tulis. Oke sob, jadi setelah ambil malamnya yang udah cair ya, di cantingnya ini, terus kita tiup lubangnya nih. Iya. Sampai bunyi gitu ya? Oh gitu. Bagus. Udah lulus nih ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Aduh ini agak sedikit gemeter nih Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya? Iya. Oke, oh Mbak kok nggak keluar Mbak? Kurang ke bawah kali ya? Iya, kurang stabil pegangannya. Oh gitu. Oke sob, ini ya tadi sedikit ya hasil kreasi dari Fala nih ya. Maklum lah ya sebagai pemula ya. Tapi kata Mbak Murni tadi udah lumayan kok ya. Yaudah, nanti untuk fullnya detailnya bakal dilanjutin sama Mbak Murni biar hasilnya lebih sempurna. Jadi untuk latihan membatik atau proses membatik di sini tuh udah include tiket masuk tadi ya Mbak ya? Iya. Nggak perlu bayar lagi ya? Iya, nggak Dan perlu. nanti hasil karyanya bisa dibawa pulang ya? Bisa dibawa pulang, kecuali ikut yang pelatihannya. Oh beda? Iya, beda. Untuk pelatihannya bayar berapa ya Mbak ya kalau boleh tahu? Kalau untuk pelatihannya, kalau yang ukuran kecil, itu bayarnya 25. Ukuran kecil itu segini? Ukuran sapu tangan. Oh sapu Ya, tangan. nanti bisa sekalian pewarnaan. Oh sekalian pewarnaannya? Oke, udah selesai Mbak Murni ya? Udah Mas Fala, ini udah tak hiasin biar tambah cantik. Oke, Mbak. Silakan. Terima kasih Mbak Murni. Nih sob, ini tadi hasil awalnya Fala diselesaikan sama Mbak Murni ya. Beda banget ya. Oke, sekali lagi buat kamu terima kasih banget yang sudah stay tune di BSP Vlog ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Juga share nih ke sosial media kamu, BSP Radio, BSP Vlog. Oke, Sobat BSP, selain tadi ya kita bisa bawa hasil karya dari kita sendiri di ruang workshop ya. Di Museum Batik Kota Pekalongan ini juga tersedia beberapa merchandise ya yang bisa kamu beli dan bisa kamu bawa pulang sebagai oleh-oleh ya. Banyak banget nih di sini nih, ada tas batik, kemudian juga ada semacam pernak-pernik batik gitu ya. Jadi di sini kamu bisa beli dan juga bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh ya. Jangan lupa untuk datang ke Museum Batik Kota Pekalongan ya. Oke, dan terus ikutin Fala terus di BSP Vlog, BSP Radio. Oke
Oke, Sobat BSP, thank you buat kami yang udah ngikutin perjalanan Fala di BSP Vlog ya. Dan ternyata mudah banget kan untuk masuk ke Museum Batik. Dan di sini kita bisa banyak belajar ya tentang batik, pengetahuan batik, jenis-jenis batik. Pokoknya semuanya bisa kamu dapetin di Museum Batik Kota Pekalongan ya. Dan sekali lagi gampang banget untuk datang ke Museum Batik. Jadi buat kamu nggak perlu insecure untuk datang ke Museum Batik ya. Dan jangan lupa juga nih buat kamu yang udah subscribe ataupun yang belum, klik subscribe, like dan juga komen ya. Share juga ke teman-teman kamu BSP Radio ya. Oke, tetap di BSP Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.